Sebelumnya telah kita bahas bahwa unsur-unsur radioaktif itu akan memancarkan radioaktivitas secara alami. Namun, ada percobaan yang dilakukan oleh Rutherford pada tahun 1919 telah menunjukkan adanya radioaktivitas yang dapat dilakukan di laboratorium atau radioaktivitas secara buatan. Misalnya, dengan cara membombardir sampel nitrogen dengan partikel alfa. Nah, ini inti nitrogen ditembak dengan partikel alfa sehingga menghasilkan oksigen dan dengan bersamaan adanya pemancaran proton. Nah, ini adalah reaksi yang pertama kali dibuat untuk mengkonversi satu unsur menjadi unsur lainnya melalui proses yang disebut dengan transmutasi inti. Nah, transmutasi inti ini berbeda dari peluruhan radioaktif karena yang terjadi di sini adalah tumbukan dua partikel. Contoh lainnya adalah ketika inti aluminium ditembakkan atau dibombardir dengan partikel alfa sehingga dihasilkan inti fosfor dan memancarkan neutron. Nah, jadi suatu unsur yang sebenarnya tidak radioaktif atau tidak bersifat tidak memancarkan radioaktivitas dapat menjadi radioaktif dengan cara menembakkan atau membombardir intinya dengan partikel yang sesuai. Jadi dari sinilah para ilmuwan itu menemukan unsur-unsur baru sesuai dengan prediksi dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Ya. Jadi kan di dalam tabel periodik unsur itu ada unsur-unsur yang diprediksi ada di alam. Namun belum ditemukan. Nah, jadi dibuatlah unsur-unsur tersebut dengan cara apa? Menembaki unsur suatu inti, dibombardir sehingga terbentuk suatu inti yang baru. Nah, pada tahun 1937, seorang ahli kimia Emilio Seguel melakukan penelitian dengan menggunakan partikel siklotron. Nah, partikel siklotron ini digunakan untuk menembak suatu yaitu nuklida molibdenum. Sehingga dari sini ditemukan suatu unsur radioaktif yaitu teknesium. Nah, ini teknesium ini merupakan suatu unsur buatan. Nah, ini adalah gambar skema dari percepatan partikel siklotron. Nah, partikel atau sebuah ion akan dipercepat dimulai dari tengah dan dipaksa bergerak dalam lintasan spiral karena adanya pengaruh magnetic field atau pengaruh medan listrik dan medan magnet sampai ia muncul dengan kecepatan tinggi. Nah, medan magnet tegak lurus pada DE. Dan DE ini berfungsi sebagai elektrodanya. Nah, jadi di sini untuk proses terjadinya penembakan inti ini atau bombardir inti ini juga menggunakan prinsip pemercepatan partikel, yaitu penggunaan
medan magnet, dan medan listrik. Nah, karena adanya pengaruh medan magnet dan medan listrik ini, sehingga partikel yang ditembakkan itu mempunyai energi yang cukup untuk mengawali reaksi inti. Nah, selanjutnya, ini adalah tabel yang menunjukkan unsur-unsur transuranium. Nah, jadi prinsip pemercepatan partikel tadi digunakan untuk membentuk atau mensintesis beberapa unsur namanya transuranium. Apa itu unsur transuranium? Yaitu unsur dengan nomor atom lebih besar dari 92. Contohnya adalah neptunium, yaitu protonnya 93, berarti nomor atomnya 93. Nah, bagaimana terbentuknya neptunium ini? Yaitu dengan cara menembakkan nuklida uranium 238 dengan suatu partikel neutron, sehingga dihasilkan neptunium dengan nomor atom 93. Bersamaan dengan itu terjadi pemancaran beta. Nah, jadi ini adalah beberapa unsur-unsur yang terbentuk atau yang disintesis dengan cara transmutasi inti. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur buatan. Ada neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium. Nah, sampai kita ketahui terakhir tabel periodik unsur itu sudah penuh ya, sampai nomor atom 114. Nah, jadi dari sinilah bisa didapat unsur-unsur yang baru. Nah, jadi tapi ini menjadikan unsur-unsur tersebut bersifat radioaktif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reaksi fisi inti. Bagaimana terjadinya reaksi fisi inti ini? Nah, reaksi ini terjadi jika sebuah inti berat membelah menjadi dua atau lebih inti atom yang lebih ringan. Nah, reaksi fisi itu disertai dengan adanya pemancaran energi dan partikel. Nah, biasanya partikel yang dipancarkan adalah partikel neutron. Ilmuwan yang pertama kali melakukan eksperimen reaksi fisi ini adalah James Chadwick pada tahun 1937. Nah, dia di sini menggunakan suatu isotop, yaitu isotop uranium 235. Kemudian ditembakkan dengan partikel neutron sehingga terbentuk dua inti yang baru, yaitu strontium 90 dan xenon 143, disertai dengan adanya pemancaran neutron dan pemancaran energi. Nah, berapa energi yang dihasilkan? Nah, kita ketahui bahwa energi ikatan pernukleon pada uranium 235 itu lebih kecil dibandingkan dengan energi ikatan strontium 90 dan xenon 143. Dengan demikian, ketika inti uranium itu membelah menjadi dua inti yang lebih kecil, pasti ada energi yang dilepaskan. Nah, selisih antara energi ikatan reaktan dan produk, yaitu yang reaktan adalah uranium dan produknya adalah xenon dan strontium, diketahui hasilnya adalah
3,3 kali 10 pangkat min 11 Joule per uranium 235. Atau 2,0 kali 10 pangkat 13 Joule per mol uranium 235. Kita bandingkan dengan pembakaran 1 ton batu bara, yaitu 5 kali 10 pangkat 7 Joule. Nah, jadi energi yang dihasilkan dari reaksi fisi ini adalah energi yang sangat besar. Dan tentunya ini merupakan suatu reaksi yang bersifat eksotermik. Nah, reaksi fisi inti dapat mengalami suatu reaksi rantai inti, yaitu serangkaian reaksi inti yang dapat berlangsung sendiri. Nah, bagaimana agar reaksi rantai inti ini dapat terjadi? Yang diperlukan adalah massa kritis. Massa kritis adalah massa minimum dari material terfisikan yang diperlukan untuk memicu reaksi rantai inti. Nah, coba kita lihat dua gambar ini. Nah, ini adalah perbedaan dari reaksi fisi yang tidak mengalami reaksi rantai dan yang mengalami reaksi rantai. Yang di sebelah kiri itu tidak mengalami reaksi rantai inti, yang di sebelah kanan itu mengalami reaksi rantai inti. Nah, pada gambar yang pertama, yang di sebelah kiri, massa dari uranium 23-nya adalah massa yang subkritis, sehingga di sini yang lebih banyak dihasilkan adalah neutron. Sedangkan pada gambar yang B, jika tersedia massa kritis, maka ketika reaksi pertamanya terjadi, kemudian ada neutron yang dipancarkan selama proses yang pertama akan ditangkap oleh inti uranium 23 yang lain, sehingga terjadilah reaksi rantai. Penerapan pertama kali fisi inti ini adalah dalam mengembangkan suatu bom atom. Nah, jadi ini adalah satu contoh dari bom atom uranium 235. Nah, ini digunakan untuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, jadi ini juga bom plutonium 239, yaitu bom yang diledakkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Nah, kedua bom ini menggunakan reaksi fisi. Nah, namun kita berharap ke depannya tidak ada lagi ya bom-bom atom yang dilepaskan di dunia ini, karena apa? Akibat dari bom atom ini sangat besar. Yang pertama, energinya itu dapat menghancurkan wilayah yang terkena bom, kemudian pancaran energi atau pancaran partikelnya itu dapat merusak kehidupan makhluk hidup. Ya. Maka lebih baik kimia inti ini atau nanti penerapannya di nuklir itu digunakan untuk kebermanfaatan kehidupan manusia. Nah, untuk melakukan reaksi fisi inti ini tentunya diperlukan suatu reaktor nuklir. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan suatu reaktor fisi inti. Nah, reaktor fisi ini dikendalikan oleh batang kadmium atau boron. Kemudian kalor yang ditimbulkan dari proses ini digunakan untuk menghasilkan uap air untuk membangkitkan listrik melalui sistem penukaran kalor. Sebagian besar kalor dihasilkan dari peluruhan produk fisi. Bahkan jika reaksi fisi berhenti, peluruhan tidak berhenti.
Jadi dalam reaktor nuklir ini harus memiliki sistem pendingin yang cukup canggih untuk menyerap kalor yang dilepaskan oleh reaksi inti dan mengalihkan kalor ini ke pusat reaktor. Lalu digunakan untuk menghasilkan uap air yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Namun karena memerlukan sumber air, jadi reaktor nuklir ini biasanya dibangun di dekat sungai atau danau. Namun demikian, reaktor nuklir ini dapat menghasilkan suatu pencemaran termal. Jadi ada panas yang dihasilkan itu akhirnya menjadi pencemar juga di lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebalikan dari reaksi fisi, yaitu fusi inti. Nah, fusi inti ini adalah penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau reaksi fisi tadi adalah pembelahan satu inti besar menjadi dua atau lebih inti yang lebih kecil. Sedangkan reaksi fusi adalah penggabungan dua inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Nah, contohnya adalah reaksi fusi yang terjadi di matahari. Nah, ini adalah reaksi-reaksi fusi yang terjadi di matahari. Nah, untuk agar reaksi fusi ini dapat terjadi, maka diperlukan suhu yang sangat tinggi. Mengapa diperlukan suhu yang sangat tinggi? Biasanya itu sekitar 100 juta derajat Celcius. Nah, kenapa? Karena untuk mengatasi gaya tolakan di antara inti-inti. Nah, jadi para ilmuwan itu memperkirakan reaksi fusi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan karena menghasilkan suatu energi yang sangat besar. Namun kelemahannya harus menggunakan energi yang sangat tinggi dan limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit atau lebih rendah daripada limbah dari reaksi fisi. Juga kita tahu bahwa kelimpahan alami deuterium di bumi itu dapat digunakan untuk melakukan reaksi fusi. Namun demikian, sampai saat ini belum ditemukan suatu reaktor nuklir yang benar-benar dapat digunakan untuk melakukan reaksi fusi ini. Nah, ada beberapa percobaan yang dilakukan, diantaranya merancang sebuah sungkup plasma magnetik yang dinamakan dengan tokamak. Nah, bagaimana fungsi tokamak ini? Nah, jadi kan suhu yang digunakan itu kan 100 juta derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius ini tidak ada molekul yang bisa bertahan, gitu kan. Kemudian materi yang terdapat pada suhu 100 juta derajat Celcius ini merupakan suatu campuran gas antara ion positif dan elektron yang disebut dengan plasma. Nah, wadah untuk menampung plasma ini pastinya itu sangat sulit. Wadah padat apa yang bisa bertahan pada suhu yang sangat tinggi seperti yang itu ya, 100 juta derajat Celcius. Nah, jadi dibuatlah namanya suatu wadah magnetik, yaitu namanya tadi tokamak, untuk menampung plasma yang dihasilkan dari pemanasan yang sangat tinggi tadi. Namun demikian, ini juga masih belum bisa digunakan karena masih banyak atau ada kelemahan dalam penggunaannya. Nah, ada sebuah rancangan yang
dibuat oleh ilmuwan lainnya, yaitu dengan menggunakan laser berenergi tinggi. Kemudian setelah itu energi yang dihasilkan ditransfer ke sebuah pelet bahan bakar berukuran kecil, memanaskannya dan mengakibatkan implosi, artinya meledak ke arah dalam dari semua sisi, kemudian mengalami pemampatan volume menjadi lebih kecil. Akibatnya terjadilah fusi. Namun banyak hal yang masih perlu dilakukan penelitian untuk melakukan reaksi fusi ini di bumi. Jadi reaksi fusi ini masih yang baru diketahui itu terjadi di matahari. Karena apa? Matahari memiliki suhu yang sangat tinggi ya. Selanjutnya pada bagian terakhir, kita akan membahas mengenai penggunaan dari radioisotop di dalam beberapa bidang di kehidupan. Yang pertama pada bidang kedokteran. Nuklida seperti natrium, iodium, fluor, itu radioisotopnya dapat memancarkan partikel-partikel yang dapat digunakan untuk fungsi-fungsi kedokteran. Misalnya nuklida natrium 24 itu memancarkan partikel beta yang digunakan untuk merunut aliran darah. Kemudian nuklida iodium 131, isotop iodium 131 yang juga memancarkan partikel beta digunakan untuk menguji aktivitas kelenjar tiroid dan berbagai macam manfaat lainnya. Nah, jadi ketika radioisotop ini digunakan untuk kehidupan, maka akan menghasilkan banyak sekali manfaat. Nah, ini juga contoh dari MRI, citra otak dengan menggunakan isotop iodium 123. Nah, jadi dengan isotop ini bisa digunakan dan sangat bermanfaat bagi ilmu kedokteran. Nah, selain adanya manfaat dari radioaktivitas, tentunya ada juga dampak biologis dari radiasi. Nah, seperti kita tahu ya, bom atom itu selain menghancurkan lingkungan juga menjadi sumber radiasi yang partikel-partikelnya itu dapat berinteraksi dengan ion-ion di dalam tubuh, sehingga tubuh akan mengalami mutasi karena berinteraksi dengan partikel-partikel tersebut. Nah, pertama kita akan bahas mengenai satuan dari radiasi, yaitu radiation absorbed dose atau RAD. Nah, satu RAD itu sama dengan 1 × 10⁻⁵ Joule per gram zat. Kemudian ada satuan Roentgen equivalent Raman atau RIM. Nah, 1 RIM itu sama dengan 1 RAD dikali Q. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan rata-rata dosis dari radiasi tahunan yang didapatkan oleh orang Amerika ya. Nah, jadi sumber radiasinya itu bisa bermacam-macam. Misalnya dari sinar kosmik, kemudian dari bumi dan sekelilingnya, tubuh manusia, sinar X medis dan kedokteran, kemudian limbah nuklir,
Nah, jadi dosisnya itu bermacam-macam, namun tentunya tubuh kita ada batas maksimum yang bisa batas maksimum agar tidak menjadi radiasi ini dapat menyebabkan mutasi atau dia juga menyebabkan kanker pada tubuh kita. Demikian tadi materi terakhir mengenai kimia inti. Mudah-mudahan kuliah yang kita jalani pada semester ini dapat bermanfaat dan semoga kita dapat beraktivitas kembali di kampus kita di UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.